Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran matematika. Mungkin ini pembelajaran beberapa pertemuan lagi. Materi kita hari ini masih di materi statistik ya. Oke, yang nggak hadir siapa? Ya, sebentar ya, Ibu absen aja dulu. Oke, Agnes, Ahmad Malik, mana? Sakit, Ahmad Syahrul, Akilah, Aurel, Davina, Desti, Eca, Fadil, Farel, Prisela, Helmi, Irfan, Kalisa, Laitiva, Livia, Marsha, Muhammad Nandira, sakit, Muhammad Radian, Muhammad Zainal, ada, Muhammad Atta, Muhammad Vicky, Nabila Azkia, Razka, Rindu, Rizka, Rizwan, Sabrina, Salwatri, Saskia, Siti. Sakit apa Siti? Syamsi, Tiara, Vika, Welby, Zaki. Ya. Oke, apa kabarnya? Ini kan beberapa pertemuan terakhir ya. Nah, materi kita udah mau selesai, udah mau beres. Nah, hari ini kita insya Allah akan belajar tentang distribusi frekuensi. Nah, sebelum ke materi yang akan Ibu kasih, kan kalian sudah pernah belajar tentang statistik kan? Dari SD udah, SMP udah ya. Nah, sekarang apa yang kalian ingat tentang statistik? Apapun, sebutkan. Data. Radian? Diagram, bagus. Apalagi? Modus. Median. Apalagi? Diagram batang. Iya, sok apalagi? Median. Nah, itu ketika kita mendengar statistik, oh ternyata yang terbayang itu. Kalian masih bisa kebayang gambarnya? Seperti apa diagramnya? Masih kebayang? Walaupun ada lupa? Nah, baik. Nah, materi hari ini tentang distribusi frekuensi. Nah, kita lihat distribusi frekuensi itu belajar apa aja, gitu ya. Belajar tentang apa aja. Yang pertama, nah ini Ibu kasih dulu kompetensi dasarnya. Mendeskripsikan berbagai bentuk penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini yang akan dipelajari. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya, kita bisa menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun histogram. Jadi kalau udah SMA itu menyajikan. Nah, kalau misalnya waktu SMP sudah ada datanya, sudah jadi, kalian tinggal menghitung gitu kan. Nah, kalau di SMA itu udah mulai dari data mentah, kita buat menjadi tabel distribusi sehingga bisa dipakai atau dihitung. Nah, ke definisi dulu deh, definisi dari distribusi frekuensi. Yang pertama adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data. Dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Nah, nanti kita akan mengenal beberapa istilah ya. Kemudian tujuannya dari pembuatan tabel itu apa? Yang pertama, untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam data-data
dalam bentuk yang mudah rapi dan mudah dibaca, betul tidak? Nah, nanti kita lihat kelebihannya dulu deh. Kelebihan dari distribusi frekuensi yang pertama dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh dari data-data. Itu tujuannya, kelebihannya. Kekurangannya apa? Ini ada kekurangannya itu data aslinya hilang. Ada data-data hilang atau rincian informasi awal jadi hilang. Nah, kita nggak kebayang distribusi frekuensi padahal kalian sering. Nah, ini contohnya. Ini salah satu contoh dari distribusi frekuensi. Ini contoh data tinggi badan 100 siswa kelas 10. Nah, ini kalau dihitung, ini sudah disajikan, sudah jadi. Jadi nanti pembelajaran kita itu mulai dari data mentah, bagaimana caranya kita menyajikan dalam sebuah distribusi frekuensi. Untuk apa? Untuk diolah, dianalisis, gitu kan. Nah, kekurangannya data yang hilang maksudnya apa? Coba bisa dilihat gak ini? Apa data yang hilang? Yang mana kira-kira? Ini misalnya tinggi badan 151 sampai 153. Artinya itu ada berapa tinggi badan? 3 sebetulnya, 151, terus 152, 153. Nah, itu frekuensinya berapa? 3. Terus ini yang tinggi badan 154 sampai 156, sebetulnya di situ tinggi badannya berapa aja? 154. Frekuensinya ada berapa orang nih? 7. Nah, di situ tuh kita tidak ada data yang jelas. Yang 154 berapa orang, begitu kan? Terus selanjutnya yang 155 berapa orang dan sisanya. Nah, itu yang dimaksud kekurangan dari distribusi frekuensi. Beda kalau misalnya datanya tunggal seperti yang sudah Ibu berikan di pekan yang sebelumnya kan. Misalnya, Neng, tinggi badan berapa? Sebutin aja. 161, 156, 155. Tinggi badan berapa? 159. Tinggi badannya 169. Berapa? 160 berapa? 158. Nah, kalau datanya tunggal, ini jelas semua ada hitungannya. Tapi kalau dibuat dalam tabel distribusi frekuensi, itu ada terkesan hilang, tapi sebetulnya ada. Hanya tidak digambarkan jelas per poinnya. Sampai di sini bisa dipahami kelebihan dan kekurangan? Ya, baik. Kita akan masuk ke materi. Nah, itu sudah dibagikan sama Aurel LKPD-nya. Aurel sudah dibagikan? Sudah, baik. Nah, kita akan mengenal beberapa istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas. Nah, kalian akan Ibu pindahkan gambarnya, biar nanti langsung melihat contoh. Tolong dibantu tinggi badan dan apa? Ya. Oke. Kelasnya berapa aja? Sampai? Kemudian? Lanjut? 16? Kemudian? Terus? Kemudian? Masih lanjut? Masih ada? Frekuensinya tolong disebutkan. Selanjutnya? Baik.
Nah, ini ada yang disebut dengan interval kelas. Nah, ini kita akan mengenal satu persatu ya. Interval kelas itu apa coba di sini? Tolong dibacakan. Yang paling depan, Neng. Interval kelas adalah Oke, tepi bawah kelas diperoleh dengan mengurangi setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas. Kita akan satu persatu nih, mulai dari interval kelas. Tadi interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas. Nah, ini yang disebut apa? Kemarin Ibu pernah juga menggambarkan tentang tepi atas, tepi bawah, kemudian batas bawah, batas atas. Pernah? Nah, kita akan coba mengingat kembali mulai dari istilah-istilah pada distribusi frekuensi. Tujuannya apa kalau kita mengenal istilah-istilah dalam distribusi frekuensi? Tujuannya adalah ketika kita mengukur atau menghitung suatu ukuran. Misalnya pemusatan data, penempatan data. Di situ ada rumus-rumus kan? Nah, rumus-rumusnya itu seperti contohnya tepi bawah, tepi atas. Kalau misalnya kita tidak mengenal, kita tidak bisa mengerjakan soal. Ya kan? Nah, yang pertama adalah istilah-istilah tabel distribusi frekuensi dari data berkelompok. Kelas nih. Yang pertama kelas. Kelas adalah kelompok-kelompok data berbentuk A sampai B. Di sini kelas yang mana? Di sini kelas adalah kelompok-kelompok data berbentuk A sampai B. Contohnya 35 sampai 39. Kalau di sini contohnya? Bagus. 151 sampai 100. Kita sebut ini kelas. Gitu. Kalau ini kelas, ini apa namanya? Kelas juga. Yang ini? Terus kalau semuanya kelas, kalau Ibu ingin menyebutkan 157 sampai 159 ada tandanya tidak? Kelas ke-3. Nah, untuk memudahkan berarti kita samakan persepsinya. Yang pertama kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-6, kelas ke-7. Kalau contoh yang Ibu tuliskan ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Kalau contoh yang enggak ada. Kalau contoh yang di depan. Baik. Kita lihat lagi itu kelas. Kemudian ada yang disebut batas kelas. Nah, batas kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Nah, kalau di sini batas kelasnya yang mana coba? Yang kelas pertama aja. 151 itu batas kelas. 153 batas kelas bukan? Ya. Hanya bedanya apa? Kalau 151 batas kelas awal atau biasa sih istilahnya batas bawah. Ya kan? Betul, batas kelas awal, tapi sering menggunakan istilah batas bawah. Kalau yang 153-nya batas atas. Sampai di sini saya pahami? Nah, sekarang kita coba kelas kedua. Coba kalian lihat kelas kedua pada contoh. Kalau Ibu tanya batas bawah kelas kedua, berapa? Batas bawah 154. Sekarang angkat tangan yang ingin menjawab. Batas bawah kelas kelima. Angkat tangan dulu, boleh? Kita coba batas bawah kelas kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kelas kelima, batas bawahnya 163. Sekarang coba yang sebelah sini deh. Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Atau pertanyaan dulu? Oke, pertanyaan dulu. Batas atas kelas ke-7. Neng?
Sayang, batas atas kelas ke-7. Berapa? 169. Kita coba kelas ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ditanyakan batas atas atau batas bawah? Ya. Mau diperbaiki? Berapa? 1, 6. Batas atas. Oke. Batas atas. Oke. Siapa yang mau sebelah sini deh? Sebelah sini, sebelah sini. 171. Jadi gitu ya, Neng. Batas atas berarti yang di sini. 171. Baik, cepet-cepetan deh satu orang. Batas atas kelas ke-4. Yang udah jawab, yang belakang belum menjawab. Berapa? 162, betul? Tenang, masih banyak pertanyaan. Tenang, ya. Oke. Paham ya, batas atas, batas bawah. Itu baru satu istilah. Kita mengenal nanti ada lebih dari 5 istilah. Yang kedua, nah, tepi kelas. Apa katanya tepi kelas? Bacakan. Tepi kelas. Baca, baca. Oke, bisa lebih kelas lagi? Ya. Tepi atas adalah batas atas ditambah. Ya. Kalau tepi bawah tadi? Ada yang bisa mencontohkan? Batas tepi bawah. Kelas pertama aja. 150? Didapat dari? Ya. Batas bawah 0,5. Betul ya? Betul. Sekarang ada yang mau mencontohkan batas atas kelas berapapun boleh? Boleh? Yang kelas 4. Kelas keempat. Boleh kita lihat dulu kelas keempatnya ya. 1, 2, 3, 4. Batas atasnya, tepi atasnya? 162,5. Baik. Batas atas ditambah. Kalau batas bawah dikurang. Nah, siapa yang mau menyebutkan tepi atasnya? Tepi bawahnya? Udah, yang udah. Nabila. Ya, baik. Nah, ketika kalian sudah paham, ketika dibacakan atau di soal, terutama untuk median, kemudian modus itu pasti ada tepi bawah. Gitu. Menggunakan TB di rumusnya. Jadi kalian sudah tahu TB. Tapi tidak semua tepi bawah, tergantung pertanyaannya. Next, istilah berikutnya. Kalian kenali istilahnya. Ada lagi panjang kelas. Panjang kelas itu adalah interval atau jarak dari batas bawah sampai batas atas. Bisa mencontohkan kalau untuk contoh di depan? Berapa panjang kelasnya? Batas bawahnya dulu aja di kelas pertama. 151 sampai? Mau hitung? 151 sampai 153 kita hitung? 152, 153. Ada berapa? 3. Nah, 3 ini kita sebut dengan panjang kelas. 3 itu kita sebut dengan panjang kelas. Ada juga istilah yang disebut dengan banyak kelas. Jadi kalian bisa bedakan panjang kelas dan banyak kelas. Kalau contoh di depan, panjang kelasnya itu kita lihat sama nggak setiap kelas. Kita coba cek yang ini. Beda. Kita cek dulu 160, 161, 162. Sama ya. Kita cek yang bawah. 172, 173. Artinya di setiap kelas itu konsisten, panjang kelasnya sama. Ada yang mau menjawab berapa banyak kelas? Sebelah sini deh, sayang, sebelah sini. Berapa banyak kelas?
Biar bisa bedain ya panjang kelas dan banyak kelas. Ayo berani. Yang belum jawab, udah jawab. Ya. Rindu boleh. Nangis nanti. Silakan, sudah dibolehkan. 8 dari mana ngitungnya Rindu? Kan kita yang Ibu tanyakan banyak kelas. Iya. Dihitungnya dari apa? Ya, sok. Boleh ditunjukkan misalnya? Iya, tunjukin ke depan. Nah, itu maksud Ibu. Kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3. Jadi banyaknya kelas? 8. Panjang kelas? 3. Nah, ini yang Ibu maksud. Ketika tujuan awal pembelajaran kita itu adalah kita bisa menyajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Awalnya kan datanya banyak kayak tadi Ibu. Neng, tinggi badan berapa, tinggi badan berapa, tinggi badan berapa, tinggi badan berapa. Ini mensurvei sekitar berapa orang tadi, 100 ya? Nah, dari 100 orang ini dibuat sebuah tabel distribusi frekuensi agar kita melihat data itu lebih simpel, lebih sederhana, lebih mudah terbaca, kelebihannya itu. Sampai di sini paham? Nah, tentunya gini, sekarang Ibu tanya nih, Jaki, kalau mau bikin data, misalnya Jaki ngambil data dari kelas 10-9 dan 10-8. Sekitar berapa orang? 70 ya, kalau 35-35. Jaki mau bikin berapa panjang kelas? Banyak kelasnya mau berapa yang Jaki bikin? Banyak kelasnya yang Jaki bikin, pinginnya berapa? Aura mau bikin berapa kalau dari datanya ada 70? Mau dibikin berapa? Itu kan di depan ada 8 kelas. Nah, kalau Aurel mau bikin berapa kelas? 5. Kalau kamu mau bikin berapa, Radian? Mau bikin 4 kelas. Baik. Kalau Neng mau bikin berapa? 7 kelas. Mau bikin berapa kelas? Kira-kira kalau datanya 70. 6. Mau bikin berapa kelas? 7. Nah, gimana kalau misalnya Ibu menugaskan yang sama? Kalian cari data berat badan siswa kelas 10-9 dan 10-8. Terus kan masing-masing udah punya data nih. Bakal dibayangin datanya bakal sama. Rindu bikin 7 kelas, Jaki bikin 8 kelas, Saskia bikin 6 kelas, Nabila bikin 4 kelas. Kebayang nggak hasilnya sama nggak nantinya? Beda ya? Nah, sebuah ilmu itu, apalagi ilmu matematika, harus sama, nggak boleh ambigu. Jawabannya nggak boleh yang ini bisa gitu. Kecuali persamaan kuadrat, akarnya 2. Jadi ini masuk. Tapi kalau yang ini nggak bisa. Artinya kita harus punya sebuah formula atau sebuah cara untuk menentukan agar seragam yang dikerjakan Eca, yang dikerjakan Nabila itu benar sama gitu ya. Nah, ini yang akan Ibu paparkan hari ini. Tentukan banyak kelas yang diperlukan. Nah, kita mulai ke sistem. Bagaimana caranya kita menyajikan sebuah data atau menyajikan beberapa data yang kita punya menjadi tabel distribusi frekuensi. Tepuk tangan dulu atau biar semangat. Kita udah masuk di inti pembelajarannya. Kita udah pegang kan? Udah pegang data ya. Jadi nanti buat contoh. Yang pertama ada yang disebut tentukan banyak kelas yang diperlukan. Formulanya pakai aturan Stargess. Stargess ini ahli matematika. Temen Ibu. Temen yang nggak pernah Ibu temuin. Ya pokoknya mah kayak gitulah. Kayak Galileo juga kan. Si Stargess ini membuat sebuah rumus yang bisa kita gunakan bersama-sama untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Kalau digunakan ini nanti seragam, yang punya Rindu sama, punya Jaki sama, itu bakal sama. Punya apa sama gitu ya.
Nah ini K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana K-nya ini adalah banyaknya kelas, kemudian 1 ditambah 3,3 log N itu adalah rumus. 1 ditambah 3,3. 3,3 ini rumus yang sudah ada. Log N. N-nya berapa? N itu betul. Banyaknya data. Kalau tadi datanya 70, kelas 10 9 dan 10 8, berarti log 70. Cara mencari log dari mana? Ada tabel lognya. Kalau kita dipermudah menggunakan apa? Menggunakan bisa dengan digital. Tapi kalau misalnya Ibu nanti memberikan soal di ulangan, Ibu akan kasih tahu di situ log 70 sama dengan sekian. Iya, kalian nggak boleh kan megang handphone. Log 70 sama dengan sekian sudah ada keterangannya. Kalian tugasnya tinggal mengalihkan. Oke? Baik, kita akan coba ya. Iya, di sini. Nah, langsung aja kita praktek. Berdua sayang, berdua. Langsung kita praktek. Di sini ada data ya, atau boleh. Sok. Kita langsung praktek ya. Yang pertama disajikan beberapa data. Di sini kalau 165, 166, 170 itu data apa kira-kira nih? Data apa? Tinggi badan. Nah, mungkin berat badan kali ya. Kecuali dalam PON. Data tinggi badan. Di sini ada berapa yang Ibu tanyakan? Banyaknya datum atau N. Banyaknya data. 90. Didapat dari mana coba? 15 kali 6. Good job. Keren. 90. Ya. Boleh ditulis banyaknya datum 90. Boleh ditulis dulu. N sama dengan 90. Ini kita sudah mulai masuk ke Stargest nanti sebentar lagi. Jadi nggak akan beda nanti data yang dibuat sama Farel itu nggak akan beda, banyak kelasnya. Oke? Next berikutnya. Tentukan nilai datum terbesar. Datum itu data. Sudah dicari, keren nih, cepet banget 179. Ada yang lebih tinggi lagi nggak dari 179? Yakin? Ini harus teliti. Tidak ada 180. Artinya data tertinggi. Oke. Next. Data terkecil. Ada yang lebih kecil lagi nggak? 149. Cari. Oke, 150. 150? Nggak ada 149, nggak ada? Baik. Next berikutnya. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Jangkauan ini didapat dari apa? Data terbesar dikurangi data terkecil. Yang tadi. Data terbesar dikurangi data terkecil. Ini dikurangi ini. Dikurang. Tulis. Apa? Dikurangi. Itu maksud pengurangan di sini, di dalam sini. Angka dikurangi angka. Ini hasilnya. Oke. Next. Berikutnya. Ayo cari. Berapa hasilnya? Oke. Itu apa namanya yang barusan? Berikutnya tentukan banyak kelas. Nah, yang kita cari ini yang tadi Ibu maksud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya kelas. Didapat dari menggunakan Stargest. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu 90. Berarti 1 ditambah 3,3. Silakan boleh searching untuk sementara. Log 90. Berapa nilai dari log 90? Boleh searching dulu deh.
Atau banyak kelas 1 ditambah 3,3 log 90 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali berapa? Log 90. Langsung di kalkulator digital juga ada. Berapa nilainya? Ada koma enggak? 1,954. Nah, nanti kalian harus bisa mengalihkan ini koma-komanya. 1 ditambah, kalikan dulu kan? 3,3 dikali 1,954. Boleh pakai kalkulator dulu untuk hari ini mah. Tapi nanti tetap harus bisa ngalihin. Berapa? 6,4. 2 ya? 2 boleh dibulatkan. Berarti 1 ditambah 6,4 berarti hasilnya 7 ya? 1 tambah 6? 7,448. Nah, berarti menghitung panjang kelas ini ada aturannya. Dibulatkan ke atas. Jadi selalu ke atas walaupun di sini kalau dalam pembulatan normal, kalau kita belajar pecahan pembulatan kan ini 7,4 bisa dibulatin 7, betul nggak? Tapi kalau dalam Stargers menghitung panjang kelas, kita cari yang terjauh. Jadi dibulatannya ke 8. Gitu. Ke yang terjauh. Artinya kita sudah dapat nih dari 90 data, banyaknya kelas itu berapa? 8. Jadi kita udah tahu bakal buat sebuah distribusi frekuensi yang kelasnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti inilah contohnya. Ini boleh nggak dihapus aja ya, biar langsung ya. Nah ini dihapus biar langsung karena kita sudah dapat banyak kelas, bakal 8 kelas. Oke, berikutnya. Setelah itu, setelah kita mencari apa? Banyak kelas. Ibu buat nih 8. Oke. 8 kelas, kita selanjutnya mencari panjang kelas. Yang tadi contoh mah 51, 52, 53. Mencari panjang kelas pakai apa? Nah, tadi kan kita udah dapat nih jangkauannya. Jangkauan atau range. Jangkauannya berapa tadi yang pertama? Berapa? 29 dibagi 8. Berapa kurang lebihnya? Sebenarnya dibagi 7,4 dulu kalau di sini. Kalau pakai kalkulator dibagi 7,4. Ya. 29 dibagi 7,4 boleh pakai kalkulator dulu. 3,9 atau 29 dibagi 8 dapatnya berapa sih? 3 ya? Kalau dibuletin dapatnya berapa? Kita coba dulu 29 dibagi 7,4 dengan 29 dibagi 8. Dapatnya berapa? 3,9, yang ini 3,6. 5 sekian. Ada? Pakai kalkulator boleh? 3,6. Gitu ya? Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, selalu diambil yang terjauh. Pembulatannya selalu ke atas. Berarti berapa?
Dibulatkan ke berapa? Lihat sini. Dibulatkan. Artinya kita sudah menentukan panjang kelas. Kita ulang. Banyak kelas berapa tadi? 8. Panjang kelasnya? 4. Nah, kita tentukan juga batas bawah kelas pertama. 150. Didapat dari mana batas kelas? Dari data terkecil. Kalau ibu ingin 149 boleh nggak? Nggak ada. Kalau ibu ingin 148? Sebenarnya boleh. Boleh. Kalaupun ibu mulainya dari 148 atau 149 boleh aja. Hanya datanya tidak ada. Tapi kan nanti ada panjang kelas. 149, 150, 151, 152. Ada nanti yang 150-nya ada, 151-nya ada. Bisa dipahami nggak apa yang ibu maksud? Jadi alternatifnya untuk batas bawah, nih ya, boleh dinilai minimum yaitu 150 atau boleh juga dikurangi 1 poin atau 2 poin sebelumnya, boleh. Jadi ada beberapa alternatif, jangan terlalu jauh 130, nah itu yang nggak boleh. Harus 2 atau 3 jarak. 1 atau 2 lah ya. Oke. Baik, siapa yang mau mencoba kelas pertama? Yang paling mudah kelas pertama. Nanti boleh ngikutin yang lain 150 sampai berapa? Hitung dulu tadi panjang kelasnya berapa? Kita hitung dulu, cek ya. Ini kayak plus. 150, 151, 152, 153. Berikutnya, siapa yang mau coba? Rindu. Mau? Mau nyoba? Maju. Kalau mau coba kelas ketiga. Kelas keempat. Kelas 4 Aurel. Maju. Harus hitung ya. Dari sini langsung tambahin. Berikutnya, anak laki-laki deh. Apa coba Pak? Nanti tinggal ngikutin yang Aurel. Tinggal ngikutin. Sampai 8 kelas. Ayo guys. Masih kebagian? Ngantri di belakang. Antri guys, antri. 3 ya. Iya, sebetulnya kan 4. Karena harus dihitung 154, 155, 156, 157. Kelihatannya 3, tapi sebetulnya dia 4. Karena 138-nya dihitung kan? 138, 139, 160. Ini 105 Ibu, ini 5. Oh ya. 158, 159, 160, 161 betul. Betul ya, Bu. Ya. Next, siapa lagi coba mau lihat? Dicatat nggak itu? Diisi? Sok rentangnya berapa aja? Ikutin. Diisi. Berapa? Yang ke-7. Ya. Ngikutin aja 154. Tadi kan panjang kelasnya berapa? 4 kan? 154, 155, 15. Batas kelasnya 150. Ya. Ya. Ya, pindahin ke bawah. Tok. Frekuensinya berarti tinggal yang Frekuensinya nanti tinggal nyari. Tadi udah dicoba, udah pada nyari kan, udah pada ke depan, tapi Ibu ingin cross check dulu ya. Ingin cross check dulu sama enggak? Nih yang kelas ke-1 frekuensinya 2. 2, betul? Yang kelas kedua tadi temennya udah hitung 12, 13. Gak apa-apa ya, diralat ya, 13. Kemudian yang kelas ketiga 23 betul. Kelas keempat 20. Ini boleh diperbaiki ya, tadi 20 ya. Kemudian kelas berikutnya 16. Karena ini kalau tidak sesuai nanti total frekuensinya nggak sama ya. Kelas berikutnya sama. Terus 4. Yang berikutnya nanti terakhir nanti ya tadi 6. Udah betul. Sudah dijumlahkan?
Ada yang belum sesuai? Berapa? 2. Oke. Jadi 90. Nah, kalau udah totalnya sama 90 berarti kita sudah sesuai, sudah bisa mengelompokkan. Baik. Nah, kita udah sampai di penghujung pembelajaran. Tepuk tangan dulu dong. Kita udah lumayan banget. Kan satu hal. Satu hal Ibu nanya. Kalau seandainya kalian diberikan sekumpulan data oleh Ibu diminta untuk membuat sebuah tabel frekuensi, bisa? Dengan urutan yang dari awal sampai akhir tadi bisa ya? Bisa. Mudah tidak ini kira-kira? Oke. Kesulitannya di apa? Ketelitiannya. Ada tipsnya nggak biar tadi frekuensinya pas? Pas nandainnya bentuknya beda. Ya. Warnanya Tipsnya dibedain. Terus? dibedain itu warnanya kalau bisa diwarnain jadi Oke. beda. Ya asin. Ya. Kalau yang tadi keliru nggak apa-apa, karena kan kalian baru pertama, wajar nggak? Wajar. Tapi kalau udah kalian coba 2 kali, udah tahu tipsnya, digaris, ada yang digaris miring, ada yang dibulet-bulet, di awan-awan, di lope-lope. Bisa ya? Nah, seru nggak sih? Seru lah. Serunya ketika gini, kalau kalian mencoba dari awal, kemudian kalian udah punya karya, bisa bikin tabel distribusi frekuensi dari data-data yang berserakan itu, artinya kalian sudah bisa nih membuat sebuah tabel di mana tabel itu masih data mentah juga. Berarti dari situ kita bisa menghitung apa? Ukuran pemusatan data dan penempatan data. Tadi pemusatan data seperti apa? Mian, modus. Terus penempatan data seperti kuartil. Oke. Baik. Bisa ya? Nah, ada penugasan buat pekan depan. Nah, penugasannya nanti Ibu kirim juga lewat online. Kemudian juga PPT-nya Ibu kirim agar kalian tidak lupa juga urutan-urutannya. Oke? Sampai di sini udah selesai. Yang udah berhasil puaskan ya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Soal buat ulangan 25, soalnya 8, ini PAS atau ulangan biasa, ulangan harian? Kalau ulangan harian mah hanya 1, buat data mentah sampai distribusi frekuensi. Tuh. Pekan depan. Nggak. Baik, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu pembelajaran, tugasnya sudah ya. Kita tutup dulu. Kalian luar biasa hari ini, keren banget, seru banget. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKS-nya dikumpulin ya. Remember.